Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Ayu Cahya Agustina. Saya berasal dari kelas PAI 6C. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester atau UTS pada mata kuliah pendalaman materi akidah akhlak. Di sini saya mengambil judul yaitu karakteristik ajaran Islam. Sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam. Jadi, di sini saya akan membahas apa itu sumber-sumber ajaran Islam dan pokok-pokok ajaran Islam. Langsung saja, di sini saya akan membacakan ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan materi yang saya ambil, yaitu karakteristik ajaran Islam, sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam. Langsung saja saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah As-Saba ayat 28. Baik, memasuki materi, saya mengambil materi karakteristik ajaran Islam, sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam. Di sini saya akan mendefinisikan apa itu karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam dalam visi keagamaannya bersifat toleransi, pemaaf, tidak memaksa dan saling menghargai, karena dalam pluralisme agama tersebut terdapat unsur kesamaan, yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada unsur paksaan seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi kita tidak bisa memaksakan si A dan si B harus memeluk agama Islam dan si C dan si D harus memeluk agama Kristen. Tidak, karena di sini ada sikap toleransi, pemaaf, tidak memaksa dan saling menghargai. Apapun agama yang dipeluknya, itu adalah akidah yang diyakininya. Seperti itu, karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat diketahui melalui konsepsinya dalam bidang ibadah. Kemudian di sini saya akan membahas tentang sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam. Sumber ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua As-Sunnah ataupun Al-Hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber hukum yang pertama bagi umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita merujuk kepada Al-Quran, kita meyakini tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua itu adalah As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Al-Hadis ini adalah pendukung dari hukum Al-Quran. Jadi jika dalam hukum Al-Quran tersebut tidak terlalu kuat, kita mengambil rujukan dari Al-Hadis. Hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis yang sahih, yang kuat. Jadi bukan hadis yang dhaif, hadis yang lemah.
Jadi kita mengambil dari hukum sumber hukum yang kedua yaitu al-hadis dan as-sunnah, kita mengambil hadis yang benar-benar sahih, bukan hadis yang dhaif ataupun hadis yang lemah. Kita mengambil hadis yang kuat. Kemudian sumber hukum yang ketiga itu adalah ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Di sini maksudnya adalah ijtihad ini usaha yang untuk menemukan sebuah perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun tidak ada di dalam hadis, namun tingkatan orang yang bisa berijtihad itu berada pada makom yang paling tertinggi. Jadi tidak sembarangan orang bisa berijtihad, harus melewati tahap-tahap yang sudah ditentukan. Orang yang berijtihad itu disebut mujtahid. Jadi tidak sembarangan orang bisa berijtihad, dan ijtihadnya itu diterima oleh orang kaum yang lain. Tidak. Jadi harus mempunyai tingkatan makom yang tinggi, baru beliau bisa dikatakan sebagai mujtahid. Kemudian di sini ada pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam ini ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang terakhir yaitu akhlak. Akidah di sini merupakan kepercayaan keimanan mengenai keesaan Allah. Akidah ini tidak bisa dipaksakan karena ini adalah keyakinan dalam diri kita sendiri. Seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang harus berakidah seperti kita, karena dalam karakteristik ajaran Islam tadi memiliki unsur yaitu toleransi dan saling menghargai. Jadi dalam akidah ini tidak bisa dipaksakan karena itu adalah dari diri kita sendiri. Kepercayaan mengenai Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini. Kemudian di sini ada syariah. Syariah ini adalah hukum jalan menuju sesuatu yang benar. Jadi kita memiliki syariat seperti sholat 5 waktu. Syariatnya seperti ini, A, B, C. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa kita hilangkan satu hukum syariah tersebut. Tidak, karena ini adalah hukum untuk menjalani jalan menuju sesuatu yang benar. Jadi kita tidak sembarangan dalam menentukan hukum untuk sholat, hukum untuk wudhu, dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah dinamakan pokok-pokok ajaran Islam itu ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian yang terakhir itu adalah akhlak. Akhlak ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, karena akhlak ini adalah penentu bagi kita bersikap seperti apa dan bagaimana. Jadi lebih baik berakhlak daripada pintar tapi tidak mempunyai akhlak. Jadi harus diseimbangi antara kepintaran dan berakhlak, seperti itu. Jadi itulah 3 pokok ajaran Islam. Tadi yang pertama sumber-sumber hukum Islam itu ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, Sunnah ataupun Al-Hadis, dan yang ketiga ijtihad. Orang yang berijtihad disebut mujtahid. Dalam berijtihad ini tidak sembarangan orang bisa berijtihad, jadi harus melewati makom-makom tertentu, syarat-syarat tertentu, baru bisa dikatakan
bisa berijtihad, atau orang yang berijtihad itu disebut mujtahid. Kemudian pokok-pokok ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama akidah, syariah, dan akhlak. Akidah ini tidak bisa dipaksakan karena ini adalah kepercayaan mengenai keimanan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang harus berakidah seperti kita, karena dalam karakteristik ajaran Islam kita memiliki sikap toleransi dan saling menghargai. Kemudian syariah, kita harus memiliki syariah, karena syariah ini adalah hukum untuk menuju jalan atau sesuatu yang benar. Kemudian akhlak, kita harus memiliki akhlak yang baik, karena jika kita pintar namun tidak memiliki akhlak, itu tidak baik juga. Jadi kepintaran dan akhlak harus diseimbangi. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.